Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesya Mara Putri. Perkenalkan, saya Madistia Rahma Dewi. Perkenalkan, saya Raihana Natania Elvareta. Perkenalkan, nama saya Andra Prasetyo. Nama saya Lutfi. Dan nama saya Ridwan. Apa sih revolusi Prancis itu? Revolusi Prancis adalah sebuah peristiwa perubahan besar dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Prancis pada tahun 1789 hingga 1799. Revolusi ini muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan penuh tanpa batas, serta terhadap ketidakadilan sosial yang terjadi pada masa itu. Sebelum revolusi, masyarakat Prancis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum bangsawan, rohaniawan, dan rakyat biasa. Golongan rakyat biasa harus menanggung beban pajak yang berat, sementara kaum bangsawan dan gereja memiliki banyak hak istimewa. Ketidakadilan ini ditambah dengan krisis ekonomi dan pengaruh pemikiran Aufklärung, pencerahan, mendorong rakyat untuk menuntut perubahan. Revolusi Prancis bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dengan menegakkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam prosesnya, revolusi ini berhasil menghapus sistem feodalisme, membatasi kekuasaan raja, serta memperkenalkan konsep kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, revolusi Prancis dapat diartikan sebagai peristiwa penting yang mengubah tataan kehidupan masyarakat dari sistem lama yang tidak adil menuju sistem baru yang lebih demokratis, serta menjadi dasar bagi perkembangan pemerintahan modern di berbagai negara di dunia. Terima kasih. Latar belakang Revolusi Prancis 1789 sampai 1799, yaitu dilatar belakangi oleh krisis keuangan akut, ketidakadilan feodalisme, absolutisme raja, dan pengaruh pemikiran pencerahan. Rakyat kecil kelaparan sementara bangsawan hidup mewah, memicu amarah terhadap Raja Louis XVI, ketimpangan sosial, dan keinginan untuk demokrasi memicu penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789. Berikut adalah poin-poin utama latar belakang revolusi Prancis. Yang pertama, krisis ekonomi dan keuangan. Prancis mengalami defisit anggaran besar akibat utang perang, termasuk membantu revolusi Amerika dan gaya hidup mewah istana. Kelangkaan bahan pangan, terutama gandum, menyebabkan kelaparan masal. Yang kedua, itu feodal dan ekonomi sosial, yaitu masyarakat dibagi menjadi 3 golongan: pendeta, bangsawan, dan rakyat. Golongan 1 dan 2 memiliki hak istimewa dan bebas pajak, sedangkan efek ketiga 98% populasi menanggung beban pajak berat tanpa hak politik dan. Yang ketiga, pemeran monarki absolut. Raja Louis XVI memerintahkan dengan kekuasaan absolut tanpa konstitusi, seringkali bertindak sewenang-wenang. Yang keempat, pengaruh pencerahan Aufklärung, yaitu muncul pemikiran seperti Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau yang mengkritik monarki absolut, mendorong kesetaraan, kebebasan, serta hak asasi manusia. Hal terakhir yang melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis adalah gaya hidup mewah dan boros oleh Ratu Marie Antoinette, sehingga dia dijuluki sebagai Madame Defisit atau Nona yang selalu tekor. Hal inilah yang memicu kebencian rakyat. Revolusi ini menandai tumbangnya sistem feodal dan monarki absolut dan menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan di seluruh Eropa. Tujuan utama dari revolusi Prancis. Yang pertama, mengakhiri kekuasaan absolut
saja. Rakyat ingin membatasi atau menghapus kekuasaan mutlak raja seperti yang dijalankan oleh Louis XVI dan menggantinya yang lebih demokratis. Dua, mewujudkan kesetaraan sosial. Sebelum revolusi masyarakat terbagi dalam kelas-kelas bangsawan, rohaniawan, dan rakyat biasa. Revolusi bertujuan menghapus hak istimewa kaum bangsawan agar semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tiga, menegakkan kebebasan dan hak asasi manusia. Salah satu hasil penting adalah lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789 yang menekankan kebebasan kebersamaan dan hak individu. Yang keempat, mengatasi krisis ekonomi. Prancis mengalami krisis keuangan yang parah. Rakyat ingin sistem pajak yang lebih adil dan perbaikan kondisi ekonomi. Yang kelima, membentuk pemerintah yang representatif. Revolusi mendorong terbentuknya pemerintah yang mewakili rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Singkatnya, revolusi Prancis bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, bebas, dan setara, serta menghilangkan sistem feodal dan monarki absolut. Paul Marat, seorang jurnalis radikal yang tulisan-tulisannya memicu kekerasan revolusioner. Contohnya yang pertama, surat kabar L'Ami du Peuple atau Sahabat Rakyat, berisi tentang membela hak-hak kelas bawah, menyerukan kekerasan terhadap bangsawan atau kontra-revolusioner, mendukung republikanisme radikal, serta sering mencela korupsi pejabat dengan gaya bahasa propaganda yang menghasut. Yang kedua ada pamflet dan tulisan politik Rantai Perbudakan yang diterbitkan tahun 1774, berisi tentang serangan tajam terhadap despotisme atau pemerintahan mutlak dan peringatan mengenai hilangnya kebebasan rakyat. Berikut adalah tokoh-tokoh kunci revolusi Prancis. Yang pertama, Maximal Robespierre, pemimpin Jacobin atau tokoh radikal yang memimpin kelompok politik Jacobin selama revolusi Prancis. Ia berjuang untuk hak pilih universal dan hak-hak rakyat kecil, namun akhirnya dieksekusi. Yang kedua, Napoleon Bonaparte, jenderal militer yang naik daun selama revolusi dan mengakhiri konflik melalui kudeta pada tahun 1799, menjadikan tokoh kunci mentransformasikan Prancis. Yang ketiga, Louis XVI, raja Prancis yang kekuasaannya digulingkan oleh revolusi. Pada pengkhianatan tingkat tinggi, krisis ekonomi parah, dan ketidakmampuannya memimpin selama revolusi Prancis. Eksekusinya menandai berakhirnya monarki absolut di Prancis. Yang keempat, Marie Antoinette, permaisuri Louis XVI yang menjadi simbol pemborosan karena gaya hidupnya yang sangat mewah di tengah krisis ekonomi kelaparan rakyat Prancis. Bangsawan menjadikan target kebencian terhadap rakyat selama revolusi. Yang kelima, Emmanuel Joseph Seyss, kepala biara yang menulis pamflet penting Apa Itu Golongan Ketiga, yang membela hak-hak pekerja atau golongan ketiga dan merencanakan kudeta yang membawa Napoleon berkuasa. Yang keenam, Georges Danton, tokoh populer di tahap awal revolusi, pemimpin Bordes Club atau klub politik radikal yang berpengaruh selama revolusi Prancis pada tahun 1790, yang memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi langsung, dan hak pilih universal, dan saingan politik Robespierre. Revolusi Prancis menuju dan situasi awal pada tahun 1728 sampai 1729 perang parah dan perang termasuk mendukung revolusi Amerika Bergaya itu mewah kerajaan memaksa Raja Louis XVI memanggil Etat General Majelis Perwakilan Rakyat Bangsawan dan Peranian pada Mei 1789. Rakyat jelata golongan ketiga tidak merasa tidak adil karena pajak dibebankan pada mereka. Sementara bangsawan rohanian bebas pajak, pembentukan Dewan Nasional di 1792
Golongan 3 memisahkan diri dan membentuk Asumsi Nasional Dewan Nasional untuk Doa maupun Konstitusi Sermen di Paumi Panjang 12 Juni 14 Juli 1799. Mari menyebut sejarah beliau simbol absolutisme kerajaan membebaskan tahanan politik. Ini dianggap sebagai awal seni revolusi Prancis. Penghapusan hak feodal Agustus 1799. Majelis Nasional menghapus hak istimewa bangsawan dan sistem feodal. Deklarasi hak manusia 1799. Deklarasi hak manusia dan warga negara dan yang memajukan kebebasan dan kesetaraan. Contohnya monarki 1792 sampai 1793. Raja Louis yang ke-16 mencoba melarikan diri, namun gagal. Puncaknya Raja Louis yang ke-16 dan Ratu Maria Antoinette ditenggal dengan guillotine pada Januari 1793 setelah Prancis menyatakan sebagai republik. Proses yang terakhir adalah Direktori dan Napoleon. Terjadi pada tahun 1795 sampai 1799. Setelah kejatuhan Robespierre, pemerintahan beralih ke Direktori yang lemah. Pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan melalui kudeta dan menandai berakhirnya revolusi dan dimulainya era Napoleonik. Dampak revolusi Prancis dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Contohnya sistem monarki absolut, raja tidak lagi berkuasa penuh. Yang kedua, bidang sosial. Sistem feodal dihapus, tidak ada lagi perbedaan kelas yang ekstrem antara bangsawan dan rakyat biasa. Yang ketiga, bidang hukum. Muncul hukum modern yang menjamin kesetaraan semua orang di depan hukum, tidak peduli status sosial. Yang keempat, bidang ekonomi. Patrick feodal dihapus dengan lebih bebas dan munculnya kelompok baru masyarakat, yaitu kelompok religius. Yang kelima, bidang ideologi, menyebarnya paham kebebasan, kesamaan dan persaudaraan sebagai dasar kehidupan masyarakat. Yang keenam, bidang agama, kekuasaan gereja dikurangi menjadi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh agama. Yang ketujuh, bidang internasional, menginspirasi banyak negara lain seperti Belgia, Jerman, Italia, Australia dan Spanyol.